Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luffy Andriani dari kelas 11 Akuntansi 2 dari OSIS Angkatan 17. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Bangsa Indonesia berharap menjadi negara yang lebih maju pada abad sekarang dan mendatang. Salah satu upaya yang dijalani yakni membangun pusat keunggulan ekonomi. Pusat keunggulan ekonomi dapat diartikan sebagai lokasi utama atau lokasi pokok yang memiliki keadaan yang lebih baik daripada yang lain berkaitan dengan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kesejahteraan. Untuk mencapai harapan itu, bangsa Indonesia memiliki cukup banyak sumber daya yang mesti dimanfaatkan dan dikelola secara efektif dan efisien. Yang ke-1, sumber daya sebagai modal keunggulan ekonomi. Dalam mengupayakan unggulnya bidang ekonomi, keberadaan sumber daya amat mendukung dan menjadi modal berharga bagi bangsa. Adapun sumber daya yang menjadi modal bagi tercapai keunggulan ekonomi seperti berikut. Sumber daya pertanian. Pertanian adalah mengusahakan tanah dengan tanam menanam atau segala yang berkaitan dengan tanam menanam atau pengusahaan tanah dan sebagainya. Sumber daya perkebunan. Perkebunan adalah usaha penanaman tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan bahan mentah industri dan komoditas ekspor yang dilakukan rakyat, pemerintah, pengusaha swasta. Jenis tanaman perkebunan karet, bahan baku ban, kelapa sawit, bahan baku minyak goreng, tembakau, bahan baku obat dan rokok, dan kapas, bahan baku tekstil. Sumber daya kehutanan. Kehutanan adalah usaha pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Contohnya kayu jati, kamper, meranti, damar, bambu, dan rotan. Sumber daya perikanan. Perikanan adalah usaha yang menyangkut kegiatan penangkapan dan budidaya ikan. Usaha perikanan dapat dilakukan di darat atau di laut. Persebaran kegiatan perikanan laut di Indonesia antara lain terdapat di Selat Malaka, Laut Jawa, Selat Bali, perairan Maluku, dan perairan Papua. Sumber daya peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara dan mengembangkan hewan ternak. Berdasarkan jenis hewan yang dipelihara, usaha peternakan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan hewan kecil meliputi kambing, domba, dan babi. Peternakan unggas meliputi ayam, itik, dan burung. Sumber daya pertambangan. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian atau mineral, batu bara, panas bumi, dan migas. Pertambangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dikelompokkan ke dalam pertambangan golongan A, golongan B, dan golongan C. Sumber daya pariwisata. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata atau kegiatan perjalanan untuk menikmati objek tertentu, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha yang terkait dengan bidang tersebut. Guna memajukan sektor pariwisata, pemerintah telah mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana pendukung serta melakukan promosi. Hal itu sangat penting untuk menarik wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Sumber daya perindustrian. Industri adalah usaha pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dengan menggunakan sarana dan peralatan. Ada industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Sumber daya jasa. Jasa adalah suatu perbuatan, kegiatan, atau usaha yang dilakukan dengan baik sehingga berguna dan bernilai bagi orang lain. Bidang jasa antara lain meliputi bidang perdagangan, pendidikan, keagamaan, kesehatan, rekreasi, keamanan, dan perhubungan. Sektor jasa yang dinilai memegang peran penting yakni perhubungan yang meliputi transportasi dan komunikasi. Kegiatan sektor transportasi dan komunikasi yang ada di Indonesia ada 5 jenis, yaitu perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan giro, dan telekomunikasi. Sumber daya manusia. Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa berupa 257,6 juta jiwa penduduk.
Indonesia menikmati bonus dari jumlah penduduk yang banyak itu, seperti jumlah tenaga kerja produktif yang besar, tenaga kerja sebagai alat membangun kemajuan bangsa. Tenaga kerja sebagai alat membangun kemajuan bangsa akan tampak terlihat manakala terdapat peningkatan kompetensi, profesi, atau bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, serta peningkatan dalam produktivitasnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.